Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yakni Bapak Kepala Desa tadi hadir nganterin saya. Takut keder saya. Karena emangnya tadi saya awalnya nggak mau berangkat tuh ya. Saya telepon sekretaris saya, orang tuanya lagi sepi. Katanya nggak bisa hadir di sini, dia piket di Jakarta. Pokja 1 juga dihubungin tapi dia nggak diangkat, nggak bisa. Saya bingung. Padahal saya acara hari ini tadi tuh jam 9, makanya tadi udah niat nggak berangkat. Jam 9 mau berangkat, udah kelewat. Kata saya gimana ini ya? Akhirnya karena emang tadi katanya nggak mau berangkat, terus belum ada kabarnya. Terus juga sekretaris PKK juga ada halangan. Waduh, saya khawatir banget sama ibu, ntar nggak ada emaknya ngambek lagi, kata saya gitu. Ya udah, itu apa yang suka ngantar saya, asisten saya, ditelepon nggak diangkat, udah jam 9 lewat. Terus ada dari desa disuruh jemput saya, akhirnya nungguin saya kelamaan. Nah ya, bapak kepala desa nanya, mau ngapain? Samsul ya, ngapain Samsul? Mau jemput mie katanya gitu. Ya udah, kamu berangkat pulang deh, lah ayah aja yang nganterin, tinggal keder gitu. Ya selanjutnya ibu sekalian ya yang sama-sama kita hormati, Ibu Pokja 1, Ibu dari RW 12 yang tampaknya bisa hadir yang berhalangan. Semua mudah-mudahan semangat terus, sehat terus bisa dikembangkan. Nanti suatu saat kita akan adakan lomba lagi, perbaiki terus ya. Alhamdulillah udah bagus. Selanjutnya ibu sekalian, jamaah semuanya yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah sama-sama kita panjatkan karena bahwasanya kita sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat itulah alhamdulillah kita bisa berkesempatan hadir ke tempat ini dalam rangka tolabul ilmi yang memang setiap bulannya selalu kita laksanakan di Aula Desa Mangunjaya. Dan salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti di yaumil kiamah. Amin. Untuk itu ibu sekalian, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk saya menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan ibu-ibu semua. Dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada ibu-ibu semua yang alhamdulillah mukanya cerah banget semuanya, kelihatannya seperti ahli surga. Amin. Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, selanjutnya saya tidak akan ceramah dan juga tidak akan banyak berkata-kata karena sebentar lagi penceramah kita akan memberikan tausiah kepada kita. Dan jelas ibu sekalian bahwa di sini kita adalah bertolabul ini menuntut ilmu. Sebenarnya menuntut ilmu itu bukan cuma di sini aja ibu ya. Di mana-mana kita yang penting bisa menghasilkan, maksudnya bisa memberikan tambahan kepada kita pengetahuan itu kita udah sekalipun dimanapun di mana aja kita bisa berada di situ, dan ketika itu baik kita bisa ambil itu adalah ilmu gitu ya. Selanjutnya ibu sekalian, saya hanya menghimbau pada ibu semua bahwa kegiatan taklim seperti ini, kekompakan kita seperti ini, mari terus kita jalin, kita pererat tali silaturahmi kita, dan juga kita tingkatkan acara pengajian atau taklim bulan seperti ini. Karena di taklim bulan seperti ini ibu bukan saja kita mendapatkan nilai atau pahala datangnya ibu dari rumah menikah ini sudah merupakan suatu pahala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala
dan juga belum juga ditambah lagi silaturahimnya, dan juga ditambah laginya ilmu-ilmu nanti yang sebentar lagi akan kita dapatkan dari Ibu Ustazah dari RW 12 yang sebentar lagi akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Dan juga oleh karena itu acara seperti ini sangat penting kita adakan, karena selain yang tadi saya sebutkan di atas, di sini juga kita bisa ada penyegaran rasa keagamaan kita semakin meningkat, dan juga rasa kita bisa menyuburkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga bisa dapat hidup dan juga kita hidup kita dalam keseharian kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya akhiri mengucapkan salam, halo ibu-ibu semua, tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada RW berapa nih sekarang? RW 11 ya, 10, 11 dan 12. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hari ini yang bertugas RW 10, 11 dan 12 yang telah berpartisipasi dan juga telah banyak mengeluarkan sesuatunya ya dari dari kegiatan ini, dari mulai MC-nya bertugas, pembacaan ininya dan itunya sampai dengan konsumsinya tentunya disiapkan oleh RW yang pada saat ini bertugas, yang tentunya melibatkan banyak sekali, bukan cuma karena ibu RW-nya aja kan, bukan karena ibu RT-nya aja kan, tapi semuanya warga. Mudah-mudahan yang ibu keluarkan hingga terlaksananya acara ini dapat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibu dan masih dalam pahala juga telah mengeluarkan sesuatunya semuanya hingga terlaksana acara ini menjadi catatan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum saya akhiri dengan ucapan salam terakhir, saya infokan kepada ibu-ibu semua, kita sebenarnya tidak seperti dulu ya. Dulu masih kita ada corona, kita masih ada pembatasan jamaah yang hadir pun kadang cuma RW-nya aja atau 2 orang aja. Lama-lama kemarin meningkat, dan sekarang memang katanya sudah bebas dari corona, Ibu. Saya persilakan ya sekarang kan pada ibu semua, para ketua majelis taklim dan juga para ketua RW-nya, dipersilakan warganya, jamaahnya yang memang pengen ikut taklim di Aula Desa Maung Jaya dipersilakan ya. Siap Ibu? Jadi nggak ada pembatasan ya, nggak ada pembatasan. Siapa aja warga ibu, apalagi ini di sini ada ketua RW 11, ada juga banyak ya semuanya dari ibu RW ini, sampaikan kepada warganya. Ya silakan, kalau memang nanti ibu pengen hadir ke tempat ini, di sini kita tidak lagi ada pembatasan. Ya memang harus maklum tempatnya seperti ini. Tuh kemarin udah dibeli bangku lagi sama kepala desa sampai 200 bangkunya. Yang mudah-mudahan buat ibu cukup ya. Dari saya ibu sekalian, apa yang bisa sampaikan pada saat ini rupanya sekian. Kurang dan lebihnya mohon dibuka maaf yang sudah selesai. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama bersalam-salaman, mengucap salam, betul nggak Bu? Ibu salaman. Jadi silaturahminya dulu, baru bertolakul ilmi. Karena orang yang bertolakul ilmi itu persis silaturahminya dulu yang jalan. Kalau silaturahmi, kalau tolakul ilmi belum tentu dapat ilmu. Kenapa? Dengan udara yang panas, kipas anginnya sedikit, ibu tidak fokus mengeluarkan kertas, mengeluarkan kipas, sibuk mengipas-ngipas. Betul Bu? Iya, guru nerangin, ustazah nerangin, kadang nggak masuk nih sedikit karena kita gerah. Yang kedua bisa jadi WA dari rumah, entah suami entah anak, kapan pulang mah bagi duit, rapotnya ntar diambil apa enggak. Sekalinya udah diambil kita mikirin, ya tuh bocah rapotnya jelek banget, mana tadi kata gurunya begitu, ibu ngajinya nggak fokus. Kalau tolabul niatnya, jadi niat yang pertama silaturahmi.
Kalau silaturahmi duduknya dapat pahala, tolabul ilminya dapat, walaupun mungkin gak semuanya, gitu ya Bu. Tapi niatkan silaturahmi, Allah gugurkan daripada setiap dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini dapat menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Salawat teriring salam tentunya terlimpah kepada uswah kita, penuntun umat terbaik sepanjang masa. Gak ada yang bisa nandingin kekasih Allah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah diiringi oleh tim. Saya bingung ini, kata saya buluran ininya qasidah apa hadroh, campur sari kata Bu. Qasidah ada namanya apa Bu jadinya Bu? Campur sari. Kata buluran campur sari, biasa kreatif namanya, iya Bu ya. Karena kalau qasidah hadroh misalnya yang di belakang tidur nggak kedengeran. Jadi kalau yang di belakang kedengeran bunyi sama tung tung. Kita nanya, ini qasidah apa hadroh apa marawis? Nah iya kata buluran campur sari. Qasidah ada, bentuk hadrohnya ada. Apapun itu bentuknya, ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita ingin mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, tidak perpanjang kalam tadi sama dengan Ibu Lurah. Saya hanya menyampaikan yang pertama, biasa dah. Biasa apa dah Bu? Jadi nggak ada fitnah ya Bu ya. Ya barokatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni min syururi. Wallahu ta'ala fil Qur'an al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ahu hawadin rasul ala Muhammad. Yang saya hormati Ketua PKK Desa itu Ibu Lurah, Ibu Sri Masturah, Ustaz Bapak tadi diundang. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokja Ustazah Fatihah. Yang saya hormati Ibu RW 01 sampai 32 walaupun gak hadir ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang saya hormati pada pagi siang ini yang penyelenggara mengadakan pengajian RW 0, 10, 11 dan 12. Alhamdulillah Bu RW 11 ada, alhamdulillah. Bu RW 10 ada nggak Bu? Alhamdulillah. Bu RW 12 siaman ya saya. Yang saya hormati Ibu para Ketua Majelis Taklim Semangun Jaya ya Bu ya, wabil khusus para ustazah dan para haji, calon haji maupun berangkat haji tahun depan insya, dan tim qasidah wabil khusus yang membawa acara, semoga selalu dirahmati berkah Allah SWT. Mari sama-sama pada pagi menjelang siang ini Bu ya, dari pagi capek ya Bu duduknya. Kita bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah berkat nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat dan diberkahi umur kita, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahmi dan tolabul ilmi di Desa Mangunjaya ini. Semoga niat langkah kita semua dapat ridho dari Allah SWT, semoga menjadi hamba yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa salam kita sambungan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti perintahnya sampai kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah bulan ini bulan persiapan para haji akan menjelang ke tempat wukuf ya Bu ya, yaitu bulan penyempurna rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita saling mendoakan tahun depan ada yang pada berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 132 sampai 134 perintah yang wati'u hati Rasul la'allakum turhamun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul agar supaya mendapat suatu rahmat. Rahmat itu kasih sayang.
Kita hidup ibu dari mulai mata mata ya Bu ya. Kita ingat selalu perintah Allah dan Rasul wa agar supaya dapat la'alakum turhamun, yaitu dapat rahmat suatu apa Bu, kasih sayang. Kita orang yang beriman selalu mengharapkan disayang, hidupnya tenang karena selalu ingat Allah dan Rasul. Insya Allah di akhirat dikasih surga. Amin ya Rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kita disuruh apa Bu? Minta ampun. Ayo bersegera, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi, kata surah Al-Imran ayat 133. Ayo bersegera, cepat. Kita minta ampun kepada Allah. Udah minta ampun, Allah nyiapin nih surga seluas langit dan bumi. Ibu udah keliling kota Mangunjaya, Bu, sekecamatan Tambun Selatan, sekabupaten. Ini Allah nyiapin surga seluas langit dan untuk siapa Bu? Orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolongnya. Amin ya Rabbal. Jadi bersegera kita minta ampun. Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Ya Bu ya. Jadi Allah mengampuni surganya seluas langit dan bumi. Ya Bu ya. Jadi untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharrai wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata surah Al-Imran ayat 1341, bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Nah ini bulan diperintah berkorban. Sedekah daging nah ya bulurah ya. Nah sedekah daging mentah di lingkungan bulurah. Mudah-mudahan rezekinya tambah barokah, melimpah, turah, merah. Bulan depan apa Bu? Ke Mekah insya pulang dari Mekah bisa beli menghasilkan gabah atau membeli rumah monggo. Yang mendoakan Bu Mutiah dan para jamaah. Iya Bu, kalau punya uang nomor 1 untuk ongkos pengajian, untuk korban, ini perintah korban. Kalau enggak untuk terbang, jangan disimpan, perhiasan disimpan, uang arisan disimpan, uang ditunggu. Untuk apa? Ya Bu ya. Ini perintah untuk sedekah daging mentah, itu berkorban. Fasoli li rabbika wanhar. Salat jodohnya berkorban. Jadi ciri orang bertakwa yaitu bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Ya Bu ya. Bersyukur Bu. Kalau nggak terbang, korban. Kalau nggak korban, ya hadir ke kalau nggak hadir ke pengajian, ya sudah ya Bu ya. Jadi insya Allah menjelang 2 hari yang akan datang, karena para tamu Allah akan persiapan wukuf ya Bu ya. Aduh, saya masih bayang, masih ingat gitu, karena saya baru pulang kemarin ya Bu. Nikmatnya luar biasa ya Bu ya. Nikmatnya. Kalau yang sudah ke sono kepingin balik. Yang belum mudah-mudahan dikasih kesempatan. Amin ya Rabbal. Doanya apa Bu? Ya Allah, sebelum mati dikasih mudah ke tanah suci. 1 niat, 2 nabung. Allahumma paksain. Ya Bu ya. Iya, kalau dipaksain kapan nyampe ke Mekah? Tahun ini tamu Allah dari Klaten Bu, 30 tahun nabung, jualan sayur matang naik sepeda. Sayur terbang kemarin orang Klaten. Ya Bu ya. Orang Bengkulu jualan botol bekas 30 tahun nabung. Alhamdulillah kami terbang menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibu kalau nabung mancing suatu barokah Bu. Ya Allah, saya ke Mekah, mau haji, mau umroh, mau itikaf, niat. Allah Maha melihat niatnya. Karena
Karena dalam Quran yang diterangkan, siapa yang beriman dan bertakwa, Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah mana saja. Percayalah, ngomong rezeki. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan takut lapar, jangan takut apa nggak makan. Mana ada desa Mangunjaya ada yang kelaparan, nggak ada yang berurah ya. Alhamdulillah berurah, rezekinya melimpah ruah, turah-turah. Kemarin lebaran bagi merah-merah, alhamdulillah. Iya bagi merah-merah Bu, alhamdulillah tambah barokah. Iya Bu, makmur desa Mangun Jaya segalanya insya Allah ya Bu ya. Jadi diperintah dalam Quran itu bersedekah ketika waktu lapang maupun sempit. Nanti Bu di alam kubur orang menyesal ingin balik ke dunia, apa? Mau sedekah, ya Allah balikin aku mau ke dunia, aku sedekah. Dan dulu hidup aja mau sedekah, ditumpuk, disimpan, ditumpuk ke baru di dompet di tas nih. Ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Itu harus sedekah, pilih yang mana? Masya Allah, murah. Jamaahnya kalau sedekah 2.000 Bu, murah. Ya Allah ya Robbi. Iya, yang penting ikhlas ya. Entar tinggi-tinggi dan ngesot-ngesot ya, meniti jembatan Sirotau. Beda yang 100, wus itu ikut belurah nomor 1. Orang belurah sedekahnya merah-merah. Ya belurah ya, nah, alhamdulillah. Ya diniatkan, kenapa berketawa? Diniatkan ikhlas. Allah melihat ikhlasnya. Tapi itu dalam tas yang 100.000 untuk siapa? Ya 50, ya itu jajan. Ya Allah, rezeki yang hari ini dimakan jadi kotoran, yang disimpan bukan milik kita, yang dikeluarkan di jalan Allah, itulah yang sebenarnya rezeki kita di jalan Allah. Nanti nyamperin ya biar bacaan Qurannya, sedekahnya, puasanya, ya biar berbuat baiknya, itulah menjadi teman kita. Ngapain disimpan-simpan, baik ke dunia telanjang, pulang ke akhirat cuma kain kafan doang. Ya enggak Bu? Ngapain disimpan? Ayo niat dari sekarang. Ya Allah, orang pada pulang naik haji, kita berangkat harus pada terbang. Jadi uangnya kalau enggak untuk ongkos pengajian, untuk korban, cepet terbang, mumpun masih sehat walafiat. Tawafnya kuat, sa'inya kuat. Apalagi wukuf perlu 3 kali tenaga umroh. Kalau wukuf itu subhanallah luar biasa ya. Nah, jadi pertama ciri orang yang bertakwa, bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Bu, gampang marah nggak Bu? Kalau ibu marah ke anak, anaknya pintar marah-marah. Karena ajaran dari ikutan budi utama. Maknya marah, ada ngomel, ada kakak cerita. Ibuku kayak harimau. Nah, karena ibunya galak, umi, ibuku kayak harimau. Wah kaget gurunya. Kenapa? Galak ibunya, masya Allah. Kalau seorang ibu lemah lembut, insya Allah anak-anaknya pada nurut. Cerminan Bu, kalau ibunya tukang marah, anaknya mah. Ibunya ahli ibadah, ya betah di rumah, rajin tilawah, beserta terjemah. Insya Allah uangnya utuh, merah-merahnya utuh. Ya enggak Bu? Ya, maknya di rumah baca Quran, anaknya ngikutin. Kalau maknya megang setan gepeng, anaknya Bu, ibu-ibu soleha, kalau maknya megang setan gepeng terus, anak cucunya ngikutin megang setan gepeng enggak ya? Cerminan sokong. Ibu tuh ikutan budi utama. Ya karena ibu itu bu guru, digugu ditiru. Ya Bu ya. Ibu dalam rumah tangga. Jadi obat biar tidak kena penyakit marah, satu, doa ini pegang dadanya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kedua, wudu. Jaga wudu. Siapa yang ahli wudu, insya Allah setan gak akan masuk. Karena apa? Dalam keadaan suci, ahli wudu. Biasa itu yang mau niat ke tanah suci jagalah kesucian mulut, hati dan farji. Nanti ibadah gak bakalan
nakal, udur, kentut, enggak, Allah yang menjaga kesucian. Ya Bu ya, jadi kalau di tanah suci, insya Allah nggak kentut-kentut. Kenapa kalau di rumah kentut-kentut beda yang dimakan? Ya Bu ya, benar Bu. Jadi kalau obat biar tidak kena marah-marah ke anak, mantu, cucu, besan, saudara, keluarga, tetangga, jaga ahli wudhu, berdoa, zikir. Kalau marah-marah cucu nggak boleh berdiri, Bu, duduk. Kalau berdiri gampang ngambil sapu nanti dipukul. Kalau pukul kenger nanti si ke dokter menyesal pasti belakangan. Mudah-mudahan ibu yang ahli ibadah, rajin tilawah, ya Bu ya. Terus rajin sedekah, mudah-mudahan hidupnya penuh barokah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga putra-putrinya soleh dan saleh. Amin ya robbal alamin. Terus ya Bu ya, ciri-ciri orang yang bertakwa: 1, sedekah di waktu lapang maupun 2, menahan, 3, memaafkan kesalahan orang. Kata siapa Bu? Kata Al-Quran. Yang baca siapa Bu? Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman senangnya baca Quran. Ya nggak Bu? Nah, kalau ke pengajian bawa Al-Quran, pembawa setan gepeng. Oh iya, ya Bu ya. Nah, jadi orang beriman sebenarnya pengaji yang dibawa Al-Quran, yang baca hatinya hatinya adem ayem. Insya kalau bacanya yakin. Kalau baca cuma sekedar di bibir, nggak ada bekas, nggak ada kualitas, karena kurang ikhlas baca Qurannya. Orang-orang yang beriman senangnya pengajian, yang dibawa hanya Al-Quran sama uang untuk beramal. Hatinya selalu senang. Insya Allah masa depan hidupnya masuk surga. Insya hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram. Surah 13 Al-Qur'an ayat 28-29. Ya, itu arti Al-Quran. Kalau orang beriman itu senang membaca Quran, hatinya tenang, tentram, adem, ayem. Kata siapa Bu? Ya, cintai cahaya penerang alam kubur. Ya biar jangan sampai saya semalam nggak sempat membaca Quran. Bacanya setan gepeng terus, ntar nantinya jadi dibawain. Nggak ada senter lilin, lampu, nggak ada HP ya Bu ya. Jadi kalau udah dibaca ayat suci sama arti menjadi obat hati. Jadi hatinya jangan sampai ada penyakit 4: dendam, dengki, dongkol, dusta. Inilah karena baca ayat suci beserta arti, insya Allah hatinya dijauhkan dari penyakit D4. Apa Bu? Dendam, dengki, dusta. Insya Allah bersih. Namanya baca ayat suci. Namanya ayat suci. Yang membaca harus bersuci. Turunnya di tanah suci. Semoga sebelum mati udah ke tanah. Insya ya, mau nggak yang belum kesana, mau nggak? Mau ikut? Ayo insya Allah bulan Oktober besok. Ayo rombongan Mangun Jaya. Insya Allah rombongan Ibu Lurah izin, mohon maaf ya. 2 rombongan dari Mangun Jaya insya Allah bulan Oktober ya Bu ya. Nah, jadi memaafkan kalau udah sholat, ngaji, zikir, doa, bersedekah, berbaik, maafkan. Besannya dimaafin, anak mantu cucu dimaafin, saudara keluarga tetangga maafin. Masuk ke surga bukan membawa amal banyak, tapi hati yang bersih. Itu tadi katakan Allah menyediakan seluas langit dan bumi, surganya luas. Untuk siapa? Untuk yang 1 bersedekah, 2 menahan marah, 3 memaafkan. Berarti kan harus hatinya bersih. Sama itu dendam, sama itu dengki, sama itu dongkol, sama dusta. Lah gimana ngomong surga? Gampang tuh masuk surga. Benar. Udah lihat surganya? Udah lihat surganya? Percaya nggak siksa kubur?
Udah ngintip? Ya Bu, kalau ibu ziarah kubur, kalau dengar di dalam kubur diseksa, pada kabur yang ziarah kubur, ya nggak Bu? Saking gemuruhnya, siksaannya, tolong, mau pulang ke dunia, mau sholat, mau ngaji, mau sedekah, bisa nggak Bu balik ke dunia? Nggak bisa. Makanya Bu, Allah kasih kesempatan, kasih sehat, kuat, ya sempat, itu suatu nikmat, diperbaiki untuk ibadah, untuk bekal sesudah berbangkit nanti ada wajah yang hitam, putih berseri-seri, bercahaya, dihisab, meniti jembatan Sirotol. Masalah di akhirat lebih banyak, lebih panjang dibanding dunia pada curhat sama besti ya Bu ya, sama guru ngaji. Kalau dia alam kubur mau curhat sama siapa? Temennya kalau jengking, ular belatung, cacing, gelap gulita, dipocong miring lagi. Gak ada lampu lilin, senter, setan gepeng gak nemenin. Padahal paling dekat setan mulai mata setan gepeng cari, bukan suaminya, anaknya yang cari. Setan ya kan Bu? Nah Bu, ya, jujur bagus, semoga doanya maju dan makbul. Nah mulai mata setan gepeng yang dicari. Yang terakhir, ya Allah yuhibbul muslimin. Allah mencintai orang yang selalu berbuat baik. Apa yang berbuat baik? 1. Gampang sedekah. 2. Jauh penyakit marah. 3. Gampang memaafkan kesalahan orang. Itu loh yang dicintai Allah. Allah yuhibbul muslimin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya baik karena Allah, di jalan Allah, redho Allah, ya bukan baik karena besti, karena guru ngaji lah itu belembel, nggak enak karena guru ngaji, karena ngasih pahala ngasih surga guru ngajinya, besti enggak, karena Allah, di jalan Allah, redho Allah, ya itulah. Jadi kalau ciri-ciri orang bertakwa mau masuk surga, mau menyiapkan seluas langit dan bumi. Tapi kalau menurut Sayyidina Ali, takwa itu Bu, hidupnya hati-hati. Ada aku, ada pecanduling, kita pelan-pelan. Agar supaya tidak keinjek baku, beli, hati-hati. Tapi takwa ada yang mengartikan takut ada siksa api neraka. Takwa ada yang mengartikan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itulah takwa. Jadi pas bulan ini, bulan pada terbang, bulan pada korban, kita hari pengajian, ya nggak Bu? Mudah-mudahan yang korban tambah rezekinya, mudah berangkat ke tanah suci nanti. Amin ya Rabbal. Yang belum niat, Allahumma Pak. Baik kamu dipaksa Bu, tahajud dipaksa, duha dipaksa, baca Quran dipaksa, malu sama Allah. Megang setan gepeng kagak ngantuk-ngantuk, megang yang suci terkelapeng. Halo, Ibu Soleha, iya enggak? Kalau baca Quran ngantuk enggak? Karena setan melihat ibu nggak bisa melihat setan. Kalau lihat setan gepeng ngantuk enggak? Bu, setan gepeng ngantuk enggak? Nggak tahu saya ketemu siapa lo lihat setan gepeng enggak ngantuk? Bu, halo, Ibu Soleha, insya Allah perbaiki tilawah beserta terjemah, semakin hidupnya barokah. Baca nggak ngerti ya sami mawon podo. Jadi cintailah apa yang telah kita baca menjadi obat hati. Istri-istri ayo pada rajin ngaji, karena ngaji temen mati. Sebelum mati rajin ngaji, kalau sudah mati nggak bisa ngaji. Diajiin ya nggak Bu Lurah ya. Mumpung sehat kuat rajin, semoga mudah ke tanah. Yang sudah haji, yang sudah umrah, niat itikaf, insya Allah. Yang mau rombongan Mangunjaya monggo, mau umrah monggo, itikaf monggo dibuka. Pendaftaran yang mau umrah, yang mau itikaf dibuka. Rombongan Mangunjaya insya Allah. Iya, ya Bu ya, punya rezeki bawa ke tanah suci. Terus ongkos ngaji ke tanah suci jangan disimpan. Ya Bu ya, jangan disimpan. Punya uang ayo
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kembali nggak kepengen balik. Kalau ke tanah suci kepengennya bolak balik Bu. Ya Bu ya. Nah insya Allah ini karena bulan perintah ibadah ya Bu ya, ke Mekah maupun sedekah yang mentah. Kalau Ibu ke Mekah belum, sedekah dari Mekah belum, besok insya Allah puasa. Diniatkan puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah. Ini karena ada 2 lebaran, baik semua. Jangan menanamkan kedengkian, kebencian terhadap siapapun. Yang mau lebaran Rebo bagus, mau lebaran Kamis bagus. Semua bagus, semua baik. Yang nggak baik, yang nggak bagus, males sholat, males puasa, males sedekah. Itu yang tidak baik. Ya belurah ya. Nah, jadi besok yang mau puasa Arafah monggo, apa Tarwiyah monggo, Arafah monggo, berkorban monggo. Ya Bu ya, memang perintah fasoli lirab bikawan. Jadi sholat jodohnya berkorban. Dalam surah Al-Hajj diabadikan dalam Quran ada surah Al-Hajj ayat 37. Allah tidak melihat darahnya mengucur, dagingnya, tapi Allah melihat ketakwaannya. Jadi yang korban mengerjakan ketakwaannya. Yang takwa, sejarah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur sama malaikat Ibrahim, korban 1000 unta. Kalau punya anak suruh korban, tak korbani. Dibuktikan iman dan lisannya dan keikhlasannya. Karena imannya kuat, ikhlasnya tulus, Nabi Ismail alaihissalam jadi diganti kambing dari Sor. Jadi haji umrah korban ikutin Nabi Ibrahim jadi ketakwaannya, takwa itu di hati. Ini nama akramakum indawai akrakum. Allah tidak melihat pangkatnya, kekayaannya, segalanya, tapi dilihat ketakwaannya. Dan lihat apanya Bu? Takwanya di mana Bu? Hati. Insya Allah hati yang bersih, gak ada penyakit, dengki, dendam, dongkol, biar empat ini hilang dari hati. Amal doaku surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni ya mendoakan yang sudah meninggal masih hidup. Ini hati jangan ada penyakit, takdir, dendam, dongkol, dusta, ya dendam, ya biar dendam, tinggi, dusta dan apa bohong itu. Agar siapa? Semua kejelekan itu menghapus amal soleh. Makanya ke surga ada sahabat. Lagi ngumpul Rasulullah bercerita, itu sahabat masuk surga nomor 1. Punya amalan apa kok masuk surga nomor 1 sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah itu membicarakan sahabat itu masuk surga. Diikuti, ditanya punya amalan apa? Gak tanya apa? Saya hidup gak punya hati yang dengki, dendam, dongkol, dusta. Karena bersih memasukkan surga dengan mudah. Amin ya robbal. Ya, yang kira-kira sama bisa, anak mantu, anak saudara, keluarga tetangga. Ayo kita bersihkan agar supaya mudah mengantarkan masuk surga seluas langit dan semoga tergolong orang yang takut adab siksa api, mengerjakan perintahnya, menjauhi segala larang. Kalau menurut saya Ali, apa tadi apa? Hati-hati pembicaraannya, hati-hati berpakaiannya, hati-hati dalam pergaulannya, hati-hati dalam ibadahnya, tauhid akidahnya. Ya kalau sudah nikmat ibadah dakwah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Dijaga. Ayo anak-anak itu diajari ngaji, diajak puasa, diajak sholat. Ya nanti di akhirat nggak menyesal, nggak menangis, menjerit. Oh anakku hidup di dunia pada sibuk, nggak sholat dan ngaji. Di alam kubur diseksa. Yang berbahagia di alam kubur kalau yang hidup pada sholat, pada ngaji, pada mendoakan, apalagi korban. Anak soleh, solehah pada korban, pahalanya yang meninggal dapat.
Kalau bisa korbanku dua tuh, satu di lingkungan, yang satu di kampung. Karena Nabi Muhammad SAW korbanku dua, satu keluarga Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah dapat pahalanya enggak? Hari ini Nabi Muhammad, besok Siti Khadijah enggak. Setiap tahun per pintu mengucurkan darah, yaitu tanda bersyukur menyembelih hawa nafsu biar tidak dikumpulin untuk apa? Kalau Allah mengambil gampang, tapi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya yang satu untuk umatnya, aku korban, yang satu untuk umatku. Jadi semua dapat. Ya Bu ya. Jadi kalau korban, kalau bisa dua, nggak bisa satu, nggak bisa niat. Insya Allah selalu ngasih ya, nanti dari akhirat tidak menyesal. Karena dalam Quran fasol lilirah, sholat jodohnya tapi di selain itu waqimus sholat wa zakat, dirikanlah sholat wakan zakat. Jadi ada zakat zakat fitrah, ada sedekah, sedekah, infak, amal jariyah. Kalau sholat hablum minallah, kalau sedekah hablum minan, ya nanti yang akan menolong itu sedekahnya. Sedekah karena Allah. Yang melihat Allah, kalau bisa jangan dilihat manusia. Allah karena Allah Maha melihat. Terus teman mati. Jadi kalau berbuat itu ingat mati. Dia. Senangkan pertama kedua orang tua. Kalau masih punya orang tua sayangi, cecepin, tentengin, doain, tengokin. Insya Allah rumah-rumahnya barokah. Amin ya Roda. Karena sudah siang, saya nggak panjang lebar, nggak capek gitu dari pagi. Ya Bu ya, sedikit. Mudah-mudahan surah Al-Imran ayat 132, 133, 134. Wa'atiut Rasulullah lakum turhamun, surga dapat rahmat. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Satu, ciri orang bertakwa sedekah di waktu lapang maupun sempit. Dua, menahan marah. Tiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir, Allah yuhibbul muslimin. Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Yang tiga tadi, Allah itu menyukai yang tiga tadi. Apa yang tiga? Sedekah, menahan marah, dan memaafkan kesalahan orang. Semoga kita tergolong orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Cukup sekian, pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Kok ada yang tersinggung? Ada yang sakit hati? Maafin ya Bu Lurahnya. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Solehah, mudah-mudahan hidupnya penuh barokah. Penutup acara taklim pada bulanan di Desa Mangjaya siang ini, kita angkat kedua belah tangan kita. Mohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tawadhu, istiqomah, tumunina. Semoga doa Ibu Solehah berjamaah, semoga doanya dijabah dikabul oleh Allah Ta'ala. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh dan solehah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan cepat ke Madinah. Amin ya Roda. Istighfar 3 kali Bu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yukafi'u mazida. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang,
Hamba-Mu pada siang hari mohon kepada-Mu ya Allah, tambahkanlah iman Islam kami. Berilah petunjuk hidayah jalan yang lurus, mati dalam husnul khotimah, sehingga bulan depan masih dipertemukan kembali. Ulang haji menjadi hamba yang bertakwa, ulang haji menjadi hamba yang bersyukur. Semoga putra putri kita, anak saudara, anak keluarga, anak tetangga, menantu cucu 7 turunan, wabil khusus desa Mangunjaya warganya, ditakdirkan menjadi anak yang alim soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasul, nurut kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, baik akhlaknya, baik miliknya, baik rezekinya. Semoga Allah berikan kefahaman, kemudahan, kesehatan, keselamatan fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, hamba pada saya mohon kepada-Mu ya Allah. Kita doakan putra putri yang sedang menuntut ilmu umum maupun agama, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, semoga senantiasa dijaga Allah, dilindungi Allah, dibimbing Allah, dibukakan pintu mata hatinya, pikirannya gampang mudah melanjutkan jenjang pendidikan yang akan datang. Moga mudah dapat ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan yang sedang mencari pekerjaan, semoga Allah bukakan pintu keberkahan rezekinya. Kita doakan yang belum dapat jodoh, semoga Allah mudahkan jodohnya. Allah datangkan jodohnya yang soleh-soleh dan soleha. Yang punya anak bujang, semoga Allah mudahkan karena cepat mudah melamar. Yang punya anak gadis, semoga Allah mudahkan karena cepat dilamar. Yang punya niat putra putrinya nikah, semoga acaranya selamat lancar barokah. Yang belum dikaruniai keturunan, semoga Allah mudahkan karuniai keturunan anak yang alim soleh dan soleha. Yang hamil semoga pada sehat, yang melahirkan semoga gampang, mudah dan selamat. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kita doakan di antara keluarga yang hadir maupun tidak hadir, desa Mangunjaya khususnya, umumnya muslimat dan muslimat yang kurang sehat, sebut nama masing-masing yang kurang sehat. Allah yang mengangkat penyakitnya, Allah yang menyembuhkannya, Allah yang menyehatkannya, Allah yang mudahkan segala suatu urusan pengobatannya, menjadi hamba yang sehat toat selamat dunia sampai akhirat. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Kuasa, angkatlah wabah di negara Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah negara ini menjadi negara yang aman, tentram, rukun, damai. Lindungilah selamatkanlah saudara kita ya Allah di Palestina. Semoga selamatkanlah Masjidil Aqsa. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kita doakan para almarhum almarhumah yang telah mulai kita, wabil khusus jamaah majelis taklim Mangunjaya, umat muslimin dan muslimat, para guru, para ulama, para kiai, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah ampuni dosanya, diterima amal kebaikannya, diluaskan lapangkan kuburnya, ditempatkan tempat Allah natijahnya. Kita yang mendoakan insya Allah hayatnya husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, lindungilah selamatkanlah para tamu Allah ya Allah, sebutkan masing-masing yang menjadi tamu Allah. Wabil khusus RW 1011 Desa Mangunjaya, negara Indonesia dan dunia. Semoga Allah kasih kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam mengerjakan rukun Islam yang kelima. Semoga mudah dalam wukufnya, semoga pulang bawa haji mabrur dan mabrurah. Tahun ini kita mendoakan insya Allah tahun berikutnya dapat panggilan dan gilirannya. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, hamba pada siang hari mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah hamba yang selalu tobat, jadikanlah hamba yang selalu taat, jadikanlah hamba yang selalu patuh kepadamu ya Allah. Tanamkanlah cinta taklim, semoga menjadi hamba yang bertakwa, semoga mudah masuk surga bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma Fatihah wa barakatul Fatihah wa sirrul Fatihah bi syafaatil Fatihah ya farjal malak Allah balai rahman balai rahim idafan al-hula wal wara wal fahsya wal munkar wa sallallahu minha wa ma batan mimma ladna dakhasa wa minal muslimina amba innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal karim. Semoga doa kita semua dijabah di qabul taala. Ya Bu ya, mudah-mudahan selamat jalan sampai tujuan rumah dalam keadaan sehat walafiat, semakin dada yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.